Oke, di sini di materinya nanti yang akan kita bahas adalah ini ya, tentang apa namanya kriptografik ya. Jadi nanti kita akan bahas tentang ini ya di mata kuliah keamanan jaringan komputer ya. Jadi tujuannya adalah di sini membuat layanan kriptografi ya, menjelaskan bagaimana jenis inskripsi ya. Jadi jenis-jenis inskripsi itu nanti seperti apa, ada yang menggunakan hash ya, ada tanda tangan digital ya, kemudian ada juga integritas, kerahasiaan, autentifikasi ya. Nah, tiap-tiap sebab nanti di sini ada security communication, ini persyaratan komunikasi ya, yang termasuk integritas, autentifikasi dan kerahasiaan. Kemudian nanti ada kriptografi, ini tentang kriptografi. Kemudian ada kriptoanalisis, ini adalah cara menganalisa dari kriptografi. Nah, terus kriptologi, ini adalah mempelajari tentang ini kriptografi. Tapi dia di sini belajarnya dari sini semua. Kriptografi, kemudian nanti dianalisa, ini nanti kalau ada lubang tutup lagi gimana terus gitu. Jadi antara ini nanti ya, ini. Komunikasi yang aman, bagaimana komunikasi yang aman? Jadi komunikasi yang aman di sini ada autentifikasi, integritas dan kerahasiaan ya, atau authentication, integrity dan confidentiality ya. Kami sosolen ya ngomongnya ya. Jadi di sini adalah fasilitas ya untuk memastikan ya bahwa kedua infrastruktur publik ya ini baik dari tujuan yang administrator jaringan ya, ini mengamankan ya, baik termasuk router, switch, server dan host. Dan pengamanannya ini di sini ya, mengamankan infrastruktur di sini, dia menggunakan ini autentifikasi, integritas dan kerahasiaan. Jadi gambar ini ya, contoh topologi jaringan yang aman misalnya. Jadi ada 3 tujuan yang mengamankan dari sini, ada autentifikasi, integritas dan confidentiality, kerahasiaan. Jadi dengan seperti ini aman karena jaringan publiknya di luarnya dia menggunakan VPN. Jadi VPN ini tidak akan mungkin bisa terendus oleh si hacker ya. Jadi tidak akan bisa karena dia tunneling ya. Dia tidak melewati jalur publik tapi jalur privat, virtual private network ya. Jadi di sini aman ya. Jadi walaupun kita melakukan remote seperti ini aman dari luar jaringan ya. Dan di dalam sini ada firewall lagi sendiri ya. Ya. Ini. Autentifikasi di sini ada 2 metode umum ya untuk memvalidasi sumber dalam komunikasi jaringan. Layanan autentifikasi ini ada layanan data non-repudensial, ya, non-repudention. Ya, ini. Dalam komunikasi jaringan, autentifikasi ini dapat dilakukan menggunakan metode kriptografi. Ya. Jadi autentifikasinya dia menggunakan kriptografi. Ya, ini. Nah, sementara data non-repudensial ini adalah layanan yang serupa yang memungkinkan pengirim pesan diidentifikasi secara unik ya ini. Jadi dengan adanya layanan ini non-repudention ini pengirim tidak dapat menyangkal telah menjadi sumber pesan. Nah, ya. Nah, nanti ini ada kriptografi. Kemudian integritas data ini memastikan bahwa pesan tidak diubah.
Jadi integritas data itu tujuannya adalah memastikan bahwa datanya itu tidak diubah-ubah. Ya. Jadi dengan integritas data, penerima dapat memverifikasi bahwa pesan yang diterima ini identik dengan pesan yang dikirimkan. Jadi tidak ada manipulasi. Ya. Gitu. Biasanya kan ada dicegat di tengah jalan, nah gitu. Kemudian nanti diubah, ya isinya diubah tidak sesuai dengan apa yang dikirimkan di awal. Nah, tapi dengan adanya integritas data ini menjamin bahwa data yang dikirim itu sama dengan data yang diterima. Tidak ada penambahan, tidak ada pengubahan, ya gitu. Kemudian kerahasiaan data ini. Jadi kerahasiaan data ini memastikan privasinya, ya, sehingga hanya penerima yang dapat membaca pesan. Namanya saja rahasia data, ya. Jadi hanya bisa memastikan privasinya. Nah, kalau sekarang itu data-data kita itu sudah tidak aman lagi, ya, terutama adalah nomor handphone, ya. Jadi tapi ya tinggal kita mengetahui ya triknya, ya. Kemarin saya sempat ditelepon, ya. Dia tahu persis nama saya, ya, gitu. Tapi dia mau memulainya aneh gitu, ya. Nah, mosok nelpon saya, mosok istilahnya tidak menebak saya suruh menebak siapa dia. Nah itu, ya itu. Jadi modus penipuannya. Jadi kemarin aja saya ditelepon, dia tidak mengaku siapa-siapa, masa lupa, teman sendiri kok lupa gitu. Jadi kayak dibuat emosi apa hanya. Nah, begitu kita nebak namanya, ini gitu, si A gitu, wah ya itu si A, saya itu, nah dia bilang gitu. Nah itu sudah jelas penipuan, gitu. Jadi kalau misalkan ditelepon, ya dia tahu nama kita, ya mestinya ya kalau misalkan kalau etikanya itu kalau orang Jawa itu kalau misalkan kita lupa, ya menyebutkan lagi, oh saya itu ini Pak, teman dulu SMA atau teman apa lah, teman kuliah, ya. Tidak kita suruh nebak. Kalau kita suruh nebak, ya saya sebutkan nama ngawur aja, ya, mereka pasti bilang iya benar itu. Nah itu sudah modus penipuan. Nah itu, nah, data-data kita itu kadang terutama nomor HP, ya, sering bahwa kadang kita itu ditelepon dari mana nawari ini. Itu data kita itu sudah tidak, mungkin dari internet, mungkin juga kita, tapi aneh juga, nomor HP saya itu hanya saya pakai hanya untuk internet, ya, hanya untuk internet, tidak pernah untuk telepon, ya. Kok bisa ditelepon? Nah itu, ya. Dia dapat nomor HP saya dari mana? Nah itu, dan persis bisa menyebutkan nama saya dengan lengkap, ya gitu. Nah itu, ya, ini berarti kerahasiaan data sudah tidak terjamin, ya. Nah kalau ini kerahasiaan data, ya ini, ya, memastikan privasi sehingga hanya penerima yang dapat membaca pesan. Ya. Ini dapat dicapai melalui enkripsi. Nah, sebetulnya data-data kita itu kayak nomor handphone itu harusnya juga dienkripsi, ya. Jangan terbuka bebas di luar. Jadi kalau misalkan orang, bahkan admin pun mau membaca nomor handphone kita itu tidak bisa, mestinya terenkripsi seperti password. Jadi kode nomor HP itu mestinya harusnya terenkripsi seperti password. Jadi tidak bisa dibaca secara kasat mata, itu tidak bisa, ya. Di database-nya sepertinya itu. Bahkan bila perlu semua, ya, semua data itu terenkripsi semua. Nah nanti untuk menampilkan, ya mungkin tidak semuanya, ya, mungkin kalau nama sih oke lah, dimunculkan tidak apa-apa, nama, alamat, nah, itu, ya. Tapi kalau misalkan tempat tanggal lahir, ya itu mesti, kalau tanggal lahir sih ada, ya, sudah jelas, ya, di nomor NIK KTP kita itu di situ sudah tertera jelas tanggal lahir kita, ya. Mungkin itu juga perlu dienkripsi, ya, NIK, ya. Tapi NIK kalau dienkripsi, wong NIK-nya juga tertera di
KTP ya. Nah, jadi mestinya gitu. Ya, mestinya harus ada perubahan database ini kalau misalnya ini. Karena kemarin pencurian data apa namanya BPJS, data aplikasi online yang lainnya. Nah itu ya sebetulnya mereka itu yang mencuri itu dijual, data kita itu dijual, ya data kita dijual. Ya ibaratnya kalau zaman dulu itu adalah marketing ya saya tidak menyalahkan ya marketingnya, tapi oknumnya ya dia bukan menjual tapi saling menukar. Nah itu ya bank A dengan marketing bank B, bank C, nanti ditawari, ditelepon, nah gitu. Ya gitu. Jadi datanya kita itu seperti itu. Mesinnya sih tidak boleh ya. Nah, karena apa ya? Ya ini enskripsinya tidak jalan. Karena selama ini data itu yang dienkripsi adalah password. Ya. Mereka pikir password itu adalah hal yang paling rahasia, hal yang paling apa namanya, yang paling krusial. Ya, gitu. Tapi sebetulnya ada di luar ini mestinya ada yang mestinya dienkripsi juga. Jadi pada saat buat database ya mestinya itu kayak nomor handphone ya mestinya dienkripsi seperti halnya password ya. Tempat tanggal lahir mestinya juga dienkripsi seperti halnya password ya gitu. Nama ibu kandung juga mestinya dienkripsi seperti halnya password nah gitu ya. Jadi yang dimunculkan mungkin hanya nama depan aja ya, nama depan terus nama belakangnya itu terinskripsi semua misalkan ya. Sehingga orang tidak akan bisa menebak. Misalnya nama saya Tony itu Tony siapa? Ya, gitu. Jadi tidak akan bisa. Jadi hanya separuh kata gitu. Ya, kayak misalkan kita apa namanya mentransfer. Itu kalau transfer itu bukti transfernya kan hanya inisial. Misalkan T kemudian bintang terus belakangnya apa? A gitu misalkan. Nah, gitu. Jadi di situ terinskripsi. Ya. Nah, saat mengaktifkan inskripsi, ini data yang dibaca disebut plain text. Nah, jadi data yang dibaca itu plain text. Plain text ini ya seperti ini. Ini teks-teks biasa seperti ini. Bisa dibaca oleh mata kita ini tanpa harus menggunakan program yang lain. Jadi plain text atau clear text. Sedangkan versi yang terinskripsi ini disebut dengan teks terinskripsi atau ciphertext. Ya, jadi pesan plain text. Ya, tapi juga yang terinskripsi itu juga dalam bentuk plain text, tapi tidak bisa terbaca, tidak terarti. Ya, tidak mengandung arti. Ya, dibaca ya dan diubah menjadi ciphertext ya menggunakan pesan tersamar. Ya. Jadi deskripsinya mengembalikan proses kuncinya. Ya, menggunakan fungsi hash adalah cara yang untuk memastikan kerahasiaannya. Jadi dengan hash mengubah string karakter menjadi nilai atau kunci, ya, panjang, tetap biasanya atau lebih pendek atau mewakili string yang lainnya. Ya, gitu. Contohnya apa nih misalkan ini? Yang misalkan. Contohnya misalkan Anda pernah mendengar kata ini dagadu ya. Dagadu, tulisan dagadu ya. Dagadu. Nah, ya, ini. Mungkin di beberapa pertemuan ya pernah saya jelaskan ini. Ini sebenarnya enskripsi, pesan tersembunyi di sini. Di sini ada pesan tersembunyi. Ya, Dagadu. Memang ini produk merek kaos ya dari Jogja ya. Ya, ini orang taunya adalah Dagadu ya. Gambarnya gambar mata gitu ya. Ini kalau misalkan kita decrypt, ini mengandung arti lain ya. Deskripsinya menggunakan apa? Huruf Hanacaraka ya. Kan ini. Ho ya. No. Nah, pakai nganu aja lah. MS Word ya. Pakai apa? Notepad aja, kangelan nulis yang gini. Nah, ini. Ya, ini.
Ini kalau misalkan saya tulis di sini, nah ini mengandung arti nanti. Ya. Ini kan saya tulis tadi kan da, do ya. Nah, kalau kita nulis huruf Jawa itu kan ini ho, no, co, ro, ko, ya. Ini do, to, tonya to ya. Do, to, so, po, lo. Ini po, do. Nah ini po, do, je, yo, ya, ya. Ini mo, ho, ho, to, o, ya ini. Jadi gini ya. Nah ini. Jadi huruf menurut Soroka kan gini. Nah ini sebetulnya kalau ini diartikan ini bisa mengandung arti. Ya. Nah do-nya itu di sini ya. Do-nya di sini. Do-nya di sini ya. Do di sini. Ga. Ga. Ga itu di sini ya. Ga-nya di sini. Ya. Satunya di sini. Ya, ini. Ga. Du itu ya do ini ya di sini. Ya, di sini. Nah, do. Ya. Jadi di sini. Nah, sekarang ini diturunkan plus 2 ya. Jadi di sini di plus 2 ya. Plus 2. Di plus 2 baris ya, plus 2 baris. Nah, plus 2 baris jadi rumusnya. Karena ini dengan biasanya kayak gini tuh dengan menggunakan perhitungan ya, matematika 2 baris. Jadi kalau ini do, 2 barisnya berapa? 1, 2. Mo, jadinya mo. Da-nya ini jadi mo. Ya. Terus go-nya turun 2. Ya, 1, 2 menjadi to. Ya. Do-nya jadi 2 turun di sini. Ya, jadi mu. Harusnya mo tapi mu ya. Ya. Artinya berarti dagadu itu matamu. Ya toh? Nah, jadi dagadu. Ini menggunakan inskripsi. Inskripsi itu. Nah itu contoh inskripsi ya, yang sederhana. Ini yang menciptakan itu ya asik juga ya. Nah, tapi orang kadang tidak paham ya. Itu tidak paham. Oh itu sebetulnya adalah umpatan tapi secara halus dan sopan. Ya, gitu. Kalau orang Jawa. Ya, itu. Jadi misalkan dikatakan dagadu. Nah, ya. Jadi kalau kayak misalkan gini, Pak, kaosnya harganya berapa? 50. Dagadu 50. Nah, berarti kan terjemahkan sendiri. Dagadu 50. Nah, berarti artinya apa? Umpatan ya. Nah, jenis kriptografi. Kriptografi ini membuat teks siper. Sejarah kriptografinya ini dimulai dari lingkaran ini diplomatik ya. Jadi di sini dulu itu sebetulnya adalah untuk pesan-pesan, membawa pesan rahasia. Sehingga si pembawa pesan itu tidak mudeng artinya apa, tapi si penerima pesannya akan paham. Nah, jadi biasanya itu pesannya dikirim dalam 2. Yang satu adalah isinya, yang satu adalah sandinya. Jadi kalau isi dan sandinya itu nanti digabungkan, maka akan menjadi satu arti. Ya, jadi dulu itu ini. Nah ini mesin Enigma, ini perangkat inskripsi elektromagnetik ya, yang dikembangkan dulu ya pada zaman perang dunia kedua. Ya, jadi ini perangkat ini bergantung pada distribusi kunci yang dibagikan ya sebelumnya. Nah, jadi kuncinya harus dibagikan dulu untuk sebelum menginskripsi ya, dan mendekrip pesan ini.
Ini adalah contoh dari pesan Enigma. Ya. Kemudian ada juga zipper transposition. Ya, zipper transposition itu sebenarnya seperti tadi itu ya, yang di apa namanya huruf ini. Ini juga transposition. Sebetulnya ditransposisikan. Ya. Tapi kalau di sini sandinya ini diganti ya. Contohnya adalah mengambil kata ini, flag is attached at dawn, dan mentransposisi menjadi tidak kebaca ya, NWADTA, cacat, saya, pombuh. Nah, contohnya adalah di sini ya. Jadi bacanya adalah ditransposisi modelnya seperti ini, zigzag. Ya, ini. Nah, sehingga dengan di sini muncul tulisan apa namanya ini NWDAD, ini dari belakang ya, NWAD ya, atau W dari sini WNAD ya, kemudian TA ya, kemudian KC A TT A. Nah ini jadi enggak ya, tergantung kita motongnya di mana. Nah, padahal ini artinya adalah ini bacanya ya, menurut gelombang ya. Jadi algoritma inskripsi block zipper misalnya yang modern ini seperti AES dan 3DES masih menggunakan transposition sebagai bagian dari algoritma. Apakah ini bisa dipecahkan? Bisa ya, dengan banyak contoh itu nanti akan kita bisa memecahkan passwordnya. Kemudian ada juga yang transposition di sini, menggantikan satu huruf dengan huruf yang lain. Jadi kalau ini ya geser ya, sama seperti tadi, ini geser ya. A, B, C, D, E, ini geser. A menjadi D, B menjadi E, ya. C menjadi F, ya. D menjadi G, ya. E menjadi H. Jadi geser, ya. Ini. Jadi apa namanya transposisi ya. Kemudian ada juga yang lebih kompleks di sini ya. Ini transposisi tapi yang lebih kompleks, zipper substitution. Jadi kita membuat tabelnya dulu di sini. Jadi A, B, C, D sampai Z, kemudian nanti di sini A, B, C sampai Z, ini mulai B. Nah, itu. Jadi ini urut. Jadi kalau kita urutkan di sini ya, ini di sini ada ketemu ini B, B semua. Ini CC semua, ini EE semua, nah, itu. Ya, ini. Jadi sandi Figre ya, berdasarkan pada sandi Kaisar, kecuali sandi tersebut menginskripsi teks dengan menggunakan pergeseran kunci. Nah, jadi nanti di sini contohnya ini misalkan untuk mengilustrasikan tabel zipper ini, ya misalkan kata kuncinya nanti adalah menggunakan secret key, nah, menggunakan secret. Nah, kita akan menginskripsi ini flag is attached at dawn. Nah, ini. Jadi kita akan menggunakan ini. Nah, secret key-nya nanti diulang terus di sini. Secret key gitu terus ya. Sejumlah plain text-nya. Ya, plain text-nya adalah ini. Ya, ini. Jadi tinggal kita urutkan S sama F. S sama F kok ketemu di sini X. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat S sama F. Ini S-nya di mana? Ini di sini S sama apa tadi? F ya. S sama F. Nah, ketemu di sini S sama F. Nah, ketemunya adalah X. Nah, tulis X. Kemudian E sama L ya. E sama L, E sama L. Nah, di sini. L. Nah, ketemu P. Ya, ketemu P, E sama L, ini ketemunya P, ya, ini. Nah, ini dan seterusnya, terus sampai yang terakhir ini misalnya C N, ya, ini C, ini N, ya, C N itu ketemu P, nah, ya, ini. Nah, ini adalah zipper text. Nah, nanti untuk menerjemahkan di sini kembalikan, ini dia nanti dikembalikan.
kembalikan di situ, nanti akan ketemu ya secret key-nya sama plain text-nya kalau kita terjemahkan, dimasukkan di situ lagi ya. Nah, ini juga sama. Kemudian sandi pad sekali pakai, ini juga sandi pad sekali pakai. Ini Gilbert Vietnam, ini seorang insinyur AT&T Bells ya, tahun 1917 ini menemukan ya, kemudian menentukan atau mematenkan ya streaming chipper ya. Juga ikut menciptakan chipper pad satu kali ya. Ini untuk mengurai ini harus pita kertasnya harus sama lagi ya. Digabungkan nah, jadi alatnya. Kemudian cara membaca sandi, membaca sandi atau cracking ya. Jadi orang ada istilahnya adalah cracking. Cracking itu dia adalah ini mengcrack ya, memecahkan kode gitu ya. Ya. Kriptoanalis ini adalah praktek dan studi yang menentukan makna informasi transkripsi ya. Ini ada pelajarannya khusus ini ya. Kriptografi ini, memecahkan kode ya, tanpa akses ke kunci rahasia bersama. Juga dikenal sebagai kode cracking ya. Jadi kalau kita bisa memecahkan kodenya, nah, biasanya sih orang cracking cracking lah gitu ya. Ya maka kita bersyukurlah pada orang-orang yang melakukan cracking ya. Coba kalau kita tidak melakukan cracking kayak gini, mungkin kita akan beli ya, sistem operasinya beli, aplikasi Office beli, ya semuanya aplikasi di komputer kita itu beli semua, ya asli semua, tidak ada yang bajakan, ya gitu. Ya itu karena undang-undang hukum tentang ini belum ada ya. Ya walaupun yang nge-crack kita tidak tahu, tapi semestinya si penggunanya itu yang kena. Ya. Ya, tapi ya sebetulnya yang kenapa kok bisa terjadi seperti ini ya? Ya karena berarti aplikasinya ada celah, ada ada hal yang istilahnya ditemukan bug-nya. Nah, sepanjang sejarah ini ada banyak contoh ya kriptoanalis. Sandi Vigenre ini dibuat sampai dipecahkan abad ke-19. Ini Sandi Vigenre. Ini aman sampai dia bisa dipecahkan abad ke-19 oleh kriptografer Inggris Charles Babbage. Nah, jadi ada yang bisa memecahkan. Nah, ya, kemudian Mary dari Ratu Skotlandia ini berencana menggulingkan Ratu Elizabeth I dari tahta dan mengirimkan pesan transkripsi. Tapi dia pesan transkripsinya ini bisa dibaca. Ya, ini. Memecah kode yang digunakan dalam plot. Nah, ini menyebabkan pemenggalan kepala, dihukum di Marianya tahun 1587. Ya. Kemudian komunikasi transkripsi Enigma. Nah, ini digunakan oleh Jerman untuk menavigasi dan mengarahkan U-boot ya, ini U-bootnya ke Atlantik. Ini kriptoanalis Polandia ini Inggris memecahkan kodenya ini ya, dan berpendapat bahwa itu adalah titik balik dari Perang Dunia Kedua ini. Jadi ini dalam ini. Nah, metode crackingnya ada di sini metodenya ya. Ini menggunakan brute force method. Ya, jadi brute force method itu ya dicoba-coba ya. Setiap kunci yang memungkinkan pada akhiran salah satu-satunya berfungsinya. Jadi dengan menyerang passwordnya dicoba-coba terus gitu ya. Gitu. Jadi coba-coba terus. Kemudian ada juga cipher method. Nah ini dari beberapa pesan transkripsi, ya, tapi tidak memiliki pengetahuan ya, yang mendasar ya, metodenya. Kemudian ada juga knowledge plain text method. Ini penyerang memiliki akses ke ciphertext dari beberapa pesan yang mengetahui sesuatu tentang plain text dan mendasari ciphertext. Jadi dia punya pengetahuan di sini tentang ini.
penyerang. Kalau ini enggak, semestinya asal nyoba nyerang gitu dong. Enggak pakai metode, enggak pakai apa. Kalau ini dia paham. Yang ini just plain text method. Ini penyerang memilih data mana yang dienkripsi oleh perangkat enkripsi dan mengamati output ciphertext-nya. Jadi ini mengamati antara inputnya dan outputnya diamati. Ya. Nah, jadi nanti di situ akan ketahuan polanya. Ya. Jadi kalau kita banyak mengamati kan dia nanti akan tahu polanya. Oh polanya kayak gini, polanya kayak gini. Kayak ini sih manajer sepak bola itu ya. Manajer sepak bola itu tidak hanya memasang memasang pemain-pemainnya ya, tapi dia juga mengamati polanya. Ini polanya penyaringnya, polanya mainnya kayak gini, jaraknya gini. Oh berarti saya harus menutup itu dengan orang yang punya keahlian seperti ini ya. Taruh orang itu ini di situ. Nah itu bertahan. Kemudian oh di sana kok ini kok sana kok lubang ya, telah sering kosong. Wah ini berarti saya harus naruh orang yang dia atau menyuruh orang itu yang pemain kita itu yang dia bisa sigap bisa menerobos area situ. Nah itu manajernya seperti itu. Jadi dia bisa manajer itu juga ini juga salah satunya juga ini mengamati ini ya. Jadi tidak hanya sekedar wis masang gini ya udah, tapi dia mengamati. Wah ini terus nanti dia menggambar polanya. Oh ini ternyata ini dia polanya gini, larinya ke sini, ini sering ke sini. Ini kalau habis nyerang gini dia lari ke sini gitu. Jadi dia mengamati gitu. Ya. Kemudian ada juga ghost plain text menyerang memilih data. Nah, ini ghost plain text method ini sama ya. Meet in the middle method ini penyerang mengetahui sebagian besar plain text dan ciptaan yang sesuainya. Nah, ini metode-metode dari cracking. Ya, ini. Kemudian saat kita memilih metode kriptoanalis, ini juga pertimbangkan kode transkripsi, ya, Caesar chip. Ya. Cara terbaik untuk memecahkan kode adalah menggunakan ini, ya, kekerasan karena hanya ada 25 putaran ya yang mungkin. Ya, dari huruf alfabet itu kan 26 ya. Jadi hanya ada 25 putaran upaya. Jadi pendekatannya adalah ini sebetulnya. Jadi berapa persen sih orang itu melafalkan huruf A, B, C, nah itu. Jadi pendekatan ini ilmiah. Jadi dengan menggunakan seperti ini kalau misalkan orang Inggris atau orang Indonesia mungkin akan beda-beda, ya. Passwordnya kan akan beda-beda. Nah, gitu. Alfabet bahasa Inggris ini lebih sering daripada yang lain. Atau mungkin orang Indonesia, mungkin X jarang, ya. I jarang, J jarang. Ya. Kemudian kriptografi sendiri, nah, ini membuat dan memecahkan kode rahasia. Jadi dia di sini ada pelajarannya ya, namanya kriptologi. Nah, ini adalah ilmu yang membuat dan memecahkan kode rahasia. Jadi kita memang belajar ya, kayak ini apa namanya? Badan BSNI ya, Badan Sandi Negara Indonesia. Itu sebetulnya ada juga pelatihannya, ya, Badan Sandi. Ya, ini. Jadi seperti yang ditunjukkan ini menggabungkan dua disiplin ilmu, ya, jadi kriptografi dan kriptoanalis. Kriptografi adalah mengembangkan menggunakan kode. Jadi ini kriptografi ini dia membuat kodenya, ya, membuat ini. Kemudian kriptoanalis ini berusaha memecahkan kodenya. Nah, seberapa cepat kode ini akan dipecahkan. Nah, jadi kalau semakin cepat berarti ini kurang bagus kriptografinya. Tapi kalau semakin lama, ya ini berarti bagus. Nah, ini jadi ini kriptologi. Jadi dia bekerja sama di sini, ya, kriptografi dan kriptoanalisis. Kadang juga kriptografi ini kadang juga tak sebar gitu, silahkan Anda coba kriptoanalisnya gimana. Nah, begitu ini nanti selesai jadi muncullah nanti antivirus itu, ya. Jadi nanti di sini muncul antivirus. Oh ini sudah tahu. Oh berarti ini antivirusnya nanti pakainya ini program. Antivirusnya pakainya ini, antivirusnya pakainya ini, ya, untuk memecahkan.
Nah, yang paling susah adalah yang itu ransomware. Ransomware itu enskripsi. Enskripsi kita tidak tahu mereka itu ngasih sandinya seperti apa. Itu ibaratnya kayak file di password kita suruh bongkar itu, udah itu enskripsi itu kayak gitu. Jadi file yang terenskripsi tidak akan bisa kebuka ya. Ya kalau misalnya kebuka pakai komputer pun membutuhkan waktu yang lama itu untuk bisa memecahkan itu enskripsinya, kode enskripsinya. Ya. Ini. Kemudian kriptoanalisis ini sering digunakan untuk pemerintah dalam hal pengawasan militer, diplomatik. Nah, ini. Ya, kriptoanalisis ini individu yang melakukan kriptoanalisis, ya memecahkan kode rahasia. Contohnya deskripsi pekerjaan ditampilkan pada gambar. Nah, ini. Mungkin apa ya? Saya ada contoh dulu tuh kumpulan apa ya tugas-tugas berbagai macam jenis kriptografi ya. Coba ini saya tampilkan, saya buka ya. Jadi kriptografi, ya, penggunaan dari kriptografi. Ini saya coba panggil di sini. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya ya. Nah, ini kode rahasia. Nah, ini yang contohnya ini. Ya. Kemudian nanti ini ada tugas ya. Ini enskripsi metode ya, menggunakan apa namanya? Menggunakan enskripsi. Nah, ini enskripsinya nanti pakai menggunakan Pegre. Ya. Ya. Tapi sebelumnya ini mungkin saya akan tunjukkan dulu beberapa contoh ya. Beberapa contoh tentang jenis-jenis dari enskripsi ya. Ya, jenis-jenis dari enskripsi di sini coba ini dulu di semester berapa nih? Enskripsi ya, coba saya carikan di sini ya. Oke ya, ini coba ya, ini saya tampilkan untuk jaringan komunikasi data. Tuh, nah ini saya lupa nih, taruh tempatnya ada di mana. Ya. Nah ini enggak. Contohnya. Nah ini contohnya ini. Cuman ini kadang dianggap virus ya kadang. Nah ini contohnya. Ya ini kadang dianggap virus ini. Coba ini portnya USB-nya agak bermasalah. Tak pindah dulu. Jadi di apa namanya? Port USB-nya. Ini harddisknya kadang kedetek kadang enggak ya. Coba di sini saya pindah di sini. Oke, sebelum sambil
atau sambil ini saya mencari ini ya. Ini nanti untuk tugasnya, tugasnya apa namanya, yang pertemuan kali ini. Nanti tugasnya pertemuan kali ini nanti saya kirimkan ya. Ini hari Kamis. Ya ini ya. Tugasnya nanti ini. Nah ini tugasnya. Jadi nanti Anda tugasnya adalah ini di sini mempelajari, membuka sandinya ini nanti. Ya, sini. Nanti di sini Anda membuka sandinya ini, contohnya. Nah ini, membuka sandinya ini. Nanti tugasnya ini. Jadi nanti di sini ada chippernya ini, ya. Kemudian keywordnya adalah ini, TCP/IP. Nah, keywordnya TCP/IP, ya. Ini yang transkripsi adalah ini, tulisan ini. Nanti tulisan ini artinya apa? Nanti menggunakan teknik yang ini, ya, strukturnya di genre ya. Ini menggunakan ini, Anda baca menggunakan ini. Kemudian nanti Anda masukkan di sini, ya. Keywordnya apa? Kemudian inskripsinya apa? Hasilnya di sini apa nanti? Nah, nanti yang Anda kirimkan hanya ini aja, tabel ini aja. Ini di capture, ya, boleh difoto, di capture, nanti dikirimkan di classroom, ya, di classroom nanti yang sudah saya sediakan nanti di bagian tugas, ya ini. Jadi nanti Anda mengumpulkannya ini, ya, itu. Jadi nanti Anda ini mudah ya. Tadi kalau yang tadi kan, yang saya contohkan tadi kan yang transkripsi tadi apa, tulisan tadi ya. Terus keywordnya adalah secret key tadi ya. Nah, kalau ini keywordnya adalah TCP/IP, ya itu. Jadi itu nanti yang bisa dicoba ya di situ. Kalau ini steganografi ini dia memasukkan ini apa namanya, gambar ya, ya tulisan ke gambar. Nah, jadi misalkan saya open source gambarnya apa sini, ya. Misalkan saya di sini saya masukkan gambarnya mana, picture. Nah, misalkan gambarnya adalah gambarnya ini flash disk ya, ini gambar flash disk. Kemudian di sini saya masukkan CCP dengan berita atau pesan teksnya. Misalkan pesan teksnya apalah. Di sini misalkan yang kecil ya, namanya pesan kan tidak terlalu banyak-banyak ya. Mungkin saya kasih pesan, ini terlalu besar mungkin ya. Coba aja ya, Windows Server ini open. Ya. Kemudian passwordnya apa? Kasih password misalkan. Ya, ini. Ya, kasih password misalkan. Nah, kemudian setelah itu terlalu besar ya, bisa embed supaya ini terlalu besar ya. Ya, filenya terlalu besar ya, karena ini memang didesain dulu untuk yang kecil-kecil ya, karena memang dulu ini adalah tugas kuliah dulu. Coba ini picture, saya cari yang gambar inilah. Nah ini embed, nah ini mungkin teks saja lah, cari yang teks saja supaya mudah di ya teksnya ini ya, teks. Nah,
passwordnya misalkan ya. Oke, nah embed berhasil. Jadi ini sudah di embed. Jadi di dalam tulisan gambar ini di sini ada ini, ada apa namanya, ada pesannya. Nah, jadi pesannya itu dimasukkan di dalam gambar ini. Ya, ini. Jadi di sini ada gambar. Nah, ini. Jadi datanya ini, filenya ini di sini, ya. Nah, ini filenya. Ya, ini. Ini adalah salah satunya contohnya itu, ya, steganografi. Ya. Kemudian ada juga, nah ini juga contohnya. Ini kalau ini pakai Pascal ya, tapi ini enggak tahu bisa jalan atau enggak ini. Ya, kadang ini dianggap virus sih. Ya, nah ini agak susah. Ya, ini juga sama di sini. Ya, ini. Jadi enggak, ini contoh-contohnya. Salah satu contoh ini Excel-nya ini dianggap virus nanti. Ya. Ini. Kemudian ada yang RSA. Ini juga sama. Ini VB, ya, pakainya VB. Ini harus ada VB-nya. Ini Excel-nya ada. Ya. Saya ya kalau mau dilihat ini sih teorinya, tapi kalau teorinya terlalu panjang ini. Ya, ini tentang RSA. RSA-nya itu seperti apa? Ya, ini. Jadi metode RSA-nya. Jadi menggunakan hitung-hitungan matematis. Ini kalau matematikanya tidak kuat ya. Nah, tapi sekarang bisa dipelajari sih ini. Kemudian ada yang Bluefish, ini Bluefish juga. Ini kalau mau dites, nah ini tidak bisa. Ini harus jalan di web, aplikasi web. Kemudian Dash, ini Dash. Nah ini harus diinstal dulu ini aplikasinya ini, ya, untuk menjalankan Dash-nya ini. Ya. Tapi ini kemudian ada CBC, ada ACB. Nah ini beberapa contoh lah, ya, beberapa contoh yang sebenarnya bisa dibuat ya, kita bisa membuat sendiri. Ya. Ini. Nah tapi untuk tugas yang ini hanya ini aja, yang menggunakan ini bikin ray ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan?